Kami dari kelompok 5 Politeknik Jakarta yang terdiri dari saya sendiri, Natasha Ruth, lalu rekan saya Amar Iqlil, Ilham Persibaji, dan juga Muntar Sakutama. Kami dari Jakarta. Kami ingin menyelesaikan tugas UAS kami. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber kami. Kami ada beberapa pertanyaan nih Kak yang ingin diajukan. Tapi terlebih dahulu boleh diperkenalkan diri kakak masing-masing. Oke, baik. Pertama, perkenalkan nama aku Yesi Melati. Aku alumni mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan juga teman aku ada Bang. Bang, silakan Bang, perkenalkan diri Bang. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Timothy Cesar, alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Oke, pertanyaan pertama, kakak-kakak dan abang udah tahu apa arti konstitusi nggak? Mungkin aku dulu kali ya yang jawab. Kalau aku sendiri sih tahu konstitusi itu apa. Ini aku sekalian jelasin konstitusi itu apa atau enggak? Boleh Kak. Oke. Kalau menurut aku pribadi sih, pendapat aku, konstitusi itu kan merupakan produk hukum juga ya. Jadi konstitusi itu adalah bagian dari hukum. Nah, nggak mungkin suatu negara itu nggak punya konstitusi itu sendiri. Maksudnya mungkin dari bahasanya aja mungkin dari setiap negara itu beda-beda. Terus yang aku tahu sendiri, konstitusi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu yang merupakan dasar negara yang dianut oleh Indonesia. Mungkin boleh ditambahin oleh Bang Timothy. Oke, jadi hanya mau menambahkan bahwasannya sebenarnya konstitusi itu memiliki banyak arti. Cuman untuk saat ini kita bahas yang secara sederhana aja, biar gampang dipermudah. Jadi kalau konstitusi itu merupakan sebuah hukum tertinggi yang membimbing dan membatasi pelaksanaan kekuasaan pejabat pemerintah. Nah, kenapa pentingnya konstitusi? Jadi biar pemerintah atau pejabat itu tidak bisa semena-mena gitu loh. Tetap berpatokan harus terhadap peraturan yang ada gitu. Makanya dikatakan juga konstitusi sebagai hukum tertinggi. Nah, yang dimaksud itu yang tadi dibilang sama Yesi, konstitusi kita itu Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Izin bertanya, Kak. Iya, boleh, silakan. Indonesia ini kan termasuknya tuh negara hukum ya, Kak. Sebenarnya tuh negara hukum itu tuh negara yang kayak gimana sih, Kak? Gitu. Penjelasan sederhananya aja. Terima kasih. Sebenarnya itu kenapa Indonesia itu dikatakan sebagai negara hukum itu ada di sebentar. Oke. Jadi di Undang-Undang Dasar kalau teman-teman pernah ngecek di Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 1 ayat 3 itu dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi kenapa dikatakan sebagai negara hukum? Patokannya itu bahwasannya kita menganut apapun yang dilakukan itu harus berpatokan pada hukum. Nah, mungkin nanti teman-teman lihat di pasal 1 ayat 1, ini saya coba untuk bacakan. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jadi patokannya itu semua tuh berada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, makanya semua apapun itu harus berpatokan pada hukum. Makanya dibilang sebagai negara hukum. Itu menjadi dasar negara kita. Baik, Kak, terima kasih. Kalau aku mau nambahin sedikit aja sih, kenapa Indonesia disebut negara hukum? Karena kalau misalkan kita ngebayangin aja nih, kalau misalkan sebuah negara itu nggak diatur oleh hukum,
misalkan mencuri diperbolehkan, membunuh diperbolehkan, berarti otomatis Indonesia itu nggak akan semakin banyak kejahatan dan juga Indonesia akan nggak tertata dong. Semua orang boleh berhak buat membunuh lah, maksudnya dilegalkan gitu. Jadi penting banget setiap negara itu ada hukum supaya setiap kayak cara berhidup atau cara bermasyarakat itu sebagai kita makhluk sosial tuh lebih kayak diatur, lebih tertata gitu. Makanya kenapa disebut hukum itu disebut maksudnya bersifat itu memaksa dan mengikat setiap masyarakat supaya kita setiap cara bersosialisasi atau cara bermasyarakat satu sama lain itu kita bisa tahu gitu batasan-batasan apa aja yang bisa kita lakuin dan nggak bisa kita lakuin. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Makanya disebut Indonesia negara hukum gitu sih. Terima kasih. Kak izin bertanya, hubungan konstitusi terhadap dasar negara itu apa ya Kak? Boleh penjelasan sederhananya Kak? Kalau hubungan konstitusi dengan undang-undang dasar itu sebenarnya sama ya. Karena apa? Konstitusi itu kan yang tadi saya bilang itu sebagai hukum tertinggi. Nah, landasan negara kita juga itu kan undang-undang dasar. Kita tuh nggak boleh melenceng dari undang-undang dasar sebelum 1945. Jadi acuan undang-undang yang lain maupun peraturan perundang-undangan, terus peraturan pemerintah dan turunan lainnya itu harus berpatokan pada undang-undang dasar gitu. Jadi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Menurut Kak Timothy nih sama Kak Yesi, Indonesia itu esensi negara hukum itu udah melekat gak sih di negara Indonesia gitu? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi dan mungkin dari beberapa para ahli, esensi Indonesia sebagai negara hukum itu sudah tepat. Kenapa? Karena produk hukum kita itu sudah bagus. Akan tetapi, ini yang harus digarisbawahi dan dalam tanda kutip, kenapa menjadi kurang baik itu produk-produk hukum kita itu ya karena hanya oknum gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan esensinya itu sudah tepat apa belum? Sudah gitu. Karena kalau dari berbagai para ahli yang saya ketahui ya, produk hukum kita itu sudah baik dan benar. Makanya sampai saat ini Undang-Undang Dasar kita itu tidak pernah diamandemen kembali. Ya karena mereka berpendapat bahwasannya Undang-Undang Dasar kita dan produk hukum kita yang lainnya itu sudah dihasilkan dengan baik gitu loh. Jadi untuk sampai sini saat ini belum perlu ada yang diperbarui. Demikian, mungkin Yesi ada yang mau tambah. Aku hampir sama sih jawabannya sama Bang Moti. Jadi kalau ditanya esensi hukum dengan Indonesia udah melekat atau belum sih, udah balik lagi gitu ke oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, bahwa dia tuh kayak masih ada beberapa oknum yang masih menganggap bahwa misalkan nih contohnya kayak korupsi, dia udah tahu dilarang korupsi tapi masih korupsi gitu contoh sederhananya. Jadi sebenarnya hukum di Indonesia tuh udah bagus banget, semua aspek dari bisnis, dari sosial, dari kesehatan tuh udah bagus banget gitu yang udah dihasilkan dan udah ada di Indonesia. Cuman memang ada beberapa oknum aja yang masih kurang taat akan hukum di Indonesia sih. Jadi aku sangat menyayangkan banget bahwa udah ada hukum di Indonesia yang udah bagus-bagus tapi masih dilanggar gitu. Mungkin itu sih, tapi kalau jawabannya tuh udah jelas banget gitu, udah melekat dan udah melekat di Indonesia gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Izin bertanya Kak, untuk
konstitusi di Indonesia ini ada beberapa perubahan nggak sih, Kak? Nah, terus itu udah berapa kali ya kalau misalkan menurut Kak Yesi dan Kak Timothy penjelasannya? Jadi tuh konstitusi di Indonesia tuh udah diamandemen 4 kali, udah berubah 4 kali. Nah, yang pertama yang kalau dari hasil riset aku dan juga apa yang udah aku pelajarin, amandemen pertama itu dilakukan pada tahun 1992, terus tahun yang kedua itu amandemen kedua itu tahun 2000, yang ketiga amandemen ketiga itu tahun 2021 dan juga amandemen terakhir itu yang keempat itu tahun 2002, maaf, sorry. Nah, kayak Bang Moti udah bilang tadi sebelumnya, kenapa kok nggak di amandemen lagi gitu, maksudnya nggak ada perubahan lagi, nggak ada amandemen ke-5 dan seterusnya, yang kayak tadi Bang Moti udah bilang bahwa hasil amandemen keempat ini atau yang kita pakai sampai sekarang itu udah bagus banget. Jadi itu udah mencakup semuanya dan juga sudah mengikuti perubahan zaman sampai sekarang sih. Mungkin ada yang mau ditambahin oleh Bang Moti. Mungkin ada yang diralat, yang amandemen pertama itu tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2021, dan amandemen terakhir itu tahun 2002. Mungkin Bang Muti mau lanjutin, Bang. Ya, oke. Ini hanya mau sedikit menambahkan dan menjelaskan aja. Jadi di amandemen ini mungkin nanti teman-teman lihat di banyak artikel. Jadi amandemen ini di amandemen Undang-Undang Dasar itu sebanyak 4 kali oleh MPR. Nah, jadi kenapa sih dilakukan oleh MPR? Jadi pada saat itu kekuasaan yang memiliki kekuasaan penuh itu adalah MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Jadi saat itu yang memiliki wewenang adalah MPR. Nah, tapi untuk saat ini, untuk hak dan kewajiban MPR itu dilemahkan. Jadi MPR untuk saat ini tuh perannya itu sangat lemah gitu. Tapi untuk saat itu ke power MPR itu cukup besar, makanya dia bertugas untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar kita gitu. Demikian. Oke, menurut Kak Timothy dan Kak Yesa ini cocok nggak sih Omnibus Law di negara ini? Nah, terus kalau untuk kira-kira kenapa sih konstitusi di Indonesia itu terus berubah-berubah? Oke, ya. Sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, memang undang-undang ini belum tepat untuk diterapkan. Ya, kalau untuk secara keseluruhan. Tapi kalau untuk beberapa sektor, mungkin itu sudah baik gitu loh. Nah, tapi balik lagi, kalau kita tidak memperbarui undang-undang ini, bagaimana kita mau maju? Bagaimana undang-undang itu yang perlu diubah, kalau tidak dirubah ya kapan bisa jauh lebih baik gitu loh. Memang sebenarnya ya bagaimanapun kita juga harus berani untuk mencoba melakukan perubahan. Nah, mungkin undang-undang Omnibus Law ini sebagai apa ya, pembuka pintu supaya terlihat dulu nih apakah perubahan ini udah maksimal atau masih belum. Nah, kalau belum kan perlu direvisi lagi, perlu adanya pembaruan lagi gitu loh. Nah, itu jadi poinnya kalau menurut saya secara keseluruhan memang belum apa ya, belum bisa lah untuk diterapkan Omnibus Law ini. Tapi kalau untuk dari beberapa sektor atau beberapa aspek mungkin seperti tenaga kerjaan mungkin sudah bisa diterapkan gitu, karena menurut saya itu sudah baik gitu loh. Mungkin itu aja. Oke. Ini aku jawab pertanyaan yang kedua kali ya, karena jawaban pertama tadi kan udah dijawab sama Bang Moti. Nah, kenapa konstitusi di Indonesia itu berubah-ubah? Karena kita balik lagi gitu, kita harus tahu sifat hukum itu apa. Sifat hukum itu adalah dinamis, di mana
Kenapa dinamis? Yaitu ya kita tahu kan dinamis itu kan berubah-ubah. Jadi hukum itu akan mengikuti setiap perkembangan yang diterapkan atau yang berlaku di masyarakat, intinya gitu. Jadi hukum akan mengikuti bagaimana masyarakat itu hidup. Hidup itu maksudnya gimana? Misalkan kayak sekarang kita kan lagi zaman di teknologi gitu, 4.0 gitu kan. Jadi zaman-zamannya teknologi kita harus tahu dong, maksudnya konstitusi kita harus terus berkembang dong, maksudnya akan terus diamandemen. Gimana nih kalau di Undang-Undang Dasar pada tahun ini belum ada tentang teknologi, kita harus bikin nih pasal yang mengatur tentang teknologi itu harus kayak gimana, terus bikin undang-undangnya tuh yang ada teknologinya, misalkan industri, hukum gitu. Jadi memang hukum itu, konstitusi itu akan terus berubah seiring dengan perkembangan yang berlaku di masyarakat. Poinnya sih itu. Karena sifat hukum itu adalah dinamis yang akan terus mengikuti bagaimana masyarakat itu hidup. Mungkin itu aja sih. Menurut Kak Timothy dan Kak Yesi, hukum di Indonesia ini sudah cukup adil belum sih? Gitu. Terima kasih. Oke, kalau untuk menjawab adil apa enggak, ini dilihat dari aspek apa dulu nih, gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan nggak lebih detail, adil seperti apa maksudnya? Oh ya, maksudnya adil tuh kayak gini Kak, kan banyak tuh hukum-hukum di Indonesia tuh yang masih istilahnya masih terlihat rancu lah, gitu ya. Nah terus tuh di Indonesia ini ya gimana ya? Cukup adil gak sih gitu Kak? Maksudnya tuh kayak buat Ngerti sih masyarakat ke gitu arahnya loh. kemana. Oke, Ngerti. oke. Gitu Kak. Maksudnya Ya, untuk rakyat gitu, untuk oke. rakyat yang menjalankan Ya, Ngerti kan oh, Bang, undang-undang. kekuasaan. Iya. iya Kak. Nah, Ngerti ya? itu Gitulah. Oke. udah cukup adil apa enggak? Oke. Sebenarnya kalau bicara keadilan ya sebenarnya itu sudah adil menurut saya. Jadi gitu. Jadi mungkin kalau bicara kurang keadilan atau mungkin teman-teman menyoroti beberapa kasus nih, beberapa case, itu ada yang berpendapat bahwasannya kurang adil nih gitu loh. Sebenarnya enggak juga gitu loh. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita bahwasannya seperti ini yang pernah viral. Jadi seorang koruptor dia udah korupsi puluhan miliar atau miliaran ya, itu hanya dipidana penjara ya 5 tahun, 4 tahun, bahkan di bawah 5 tahun. Terus seorang ibu-ibu tua dia mencuri kayu atau mencuri jagung untuk kebutuhan hidup. Dia dipidana penjara tuh lebih dari 5 tahun. Nah, banyak yang protes. Adil apa enggak sih? Kalau kita kaji secara satu persatu memang enggak adil. Tapi balik lagi, dilihat dari barang buktinya. Mungkin saat itu si koruptor itu dia bisa menghilangkan barang bukti gitu. Nah, tapi si ibu-ibu ini tidak bisa. Karena apa? Dia tertangkap tangan. Gitu loh. Nah, balik lagi kalau di ranah pengadilan wakil Tuhan itu adalah hakim. Jadi kekuasaan tertinggi itu adalah hakim. Yang menentukan seorang bersalah atau tidak itu adalah hakim. Yang menentukan masa tahanan seseorang itu lama atau tidaknya itu hakim. Jadi tergantung hakimnya. Kadang hakim pun bisa disuap atau hukum bisa dijual beli. Gitu loh. Nah, tapi intinya kalau menurut saya kalau bicara adil, hukum itu sebenarnya sudah adil. Cuman ya balik lagi, oknum dan penerapannya kadang yang masih kurang. Itu intinya. Nah, itu benar banget. Kan tadi udah disebutin tuh, udah di-spill sama Bang Moti gitu. Kalau udah di pengadilan, itu tuh Tuhannya itu bukan Tuhan kita yang biasa kita sembah gitu, tapi hakim. Nah, kalau di anak hukum itu yang kita pelajarin, hakim memutuskan itu sesuai dengan keyakinannya dia gitu. Jadi kalau kalau misalkan keyakinan gimana nih? Balik lagi ke barang bukti. Jadi sesuai dengan hati nurani hakim, balik lagi gitu. Nah, oknum yang tadi dibilang sama Bang Moti itu adalah
beberapa oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya dia, uangnya dia gitu. Jadi terkesannya hukum itu nggak adil, padahal bukan hukumnya yang nggak adil, tapi orang-orang yang memanfaatkan kekuasaannya itu, gitu. Jadi balik lagi, bukan nyalain hukumnya, hukum di Indonesia bisa diperjualbeliin, bukan hukumnya yang diperjualbeliin, tapi kekuasaan seseorang untuk menggunakan hukum itu yang disalahgunakan. Jadi jangan salah mengartikan bahwa hukum percuma nih hukum dibuat tapi malah disalahgunain. Hukum nggak adil nih, cuman berpihak sama orang kaya doang atau berpihak sama orang yang punya duit. Sebenarnya bukan hukumnya, tapi orang yang menggunakan hukum itu sendiri. Jadi hukum di sini tuh, hukum di Indonesia tuh digunain sebagai tameng loh. Kayak misalkan deh kasus yang baru-baru ini lagi happening, Jaksa Pinangki gitu. Kita udah tahu kasusnya kayak gimana, dia udah ngelakuin kesalahan yang kayak gimana gitu. Atau korupsi gitu. Tapi balik lagi, kenapa sih kok hakim malah memutuskannya tuh kok cepet banget gitu. Atau bahkan cuma 4 tahun, 3 tahun gitu. Kok cepet banget gitu. Kenapa? Pasti kan orang-orang yang nggak tahu hukum akan bertanya-tanya kenapa gitu. Padahal kalau kita bisa balik nih, misalkan kilas balik, terus kita cari tahu nih siapa sih ya hakim yang memutuskan kasus tersebut, kita harus cari tahu latar belakang hakim itu. Pas kita udah cari tahu, barulah kita tahu gimana hukum itu diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tadi udah dijelasin sama Bang Moti. Jadi bukan hukumnya yang nggak adil, tapi orang-orang yang menggunakan kekuasaannya dengan menggunakan hukum untuk disalahgunakan. Jadi itu sih poinnya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ada nggak sih hukum yang untuk khusus orang-orang yang menyalahkan kekuasaannya ini? Makasih, Kak. Mungkin aku jawab dulu kali ya, ini dasarnya aja. Sebenarnya semua profesi, baik itu jaksa maupun hakim, bahkan Bang Moti, kalau kalian tahu itu, Bang Moti itu profesinya itu sekarang sebagai lawyer gitu. Lawyer itu semua punya tata cara atau hukumnya sendiri. Jadi bagaimana dia harus berprofesi gitu. Sebenarnya kalau dari segi undang-undang profesi mereka masing-masing, itu sebenarnya udah ngelanggar sih. Tapi kan balik lagi gitu ya, ada nggak sih orang yang mau ngelaporin? Contohnya nih, kita tahu, misalkan presiden nih, kita tahu presiden A misalkan dia korupsi bermiliar-miliar, tapi ada nggak sih orang yang berani ngelaporin presiden? Gue ngeliat nih, dia kemarin korupsi. Contohnya gitu deh. Kalau kalian sebagai bawahan, misalkan Amar presiden, terus Hendra itu bawahannya. Misalkan sekretariat negara lah. Hendra berani nggak ngelaporin Amar sebagai seorang presiden, dia udah ngeliat Amar dengan jelas di depan matanya, Amar itu habis nyuap orang, atau bahkan Enggak, ngambil uang negara, pasti enggak kan? Nah, Kak. itu, jadi itu simple aja jawabannya. Semua profesi itu punya undang-undangnya sendiri, semua profesi itu punya bagaimana tata cara, bagaimana mereka menggunakan kekuasaannya. Cuman, ada yang berani nggak sih ngelaporin? Ada yang berani nggak sih kayak nuntut dia, ngegugat dia? Kan itu, semakin, kalau di Indonesia, kalau yang menurut aku sendiri ya, semakin kalian punya jabatan, semakin kalian punya banyak kekuasaan dan uang, nggak akan ada yang berani ngecolek kalian. Percaya deh. Makanya sebenarnya sebenarnya pertanyaan Ilham tuh bagus banget loh. Tadi kok kayak terkesannya hukum tuh nggak adil gitu. Padahal bukan hukumnya yang nggak adil, tapi orang-orang yang menyalahkan hukum itu sendiri. Jadi emang sangat disayangkan sih kalau misalkan udah jelas-jelas dia salah di mata hukum, tapi hukum itu nggak ditegakkan atau diterapkan sesuai dengan yang diatur itu. Misalkan kalau misalkan korupsi di penjara 20 tahun denda berapa miliar, ya udah harusnya dilakuinnya itu, tapi kenapa malah bisa lebih rendah dari itu? Ya balik lagi, itu kayak cuman kayak apa ya, jatuhnya tuh kayak itu udah rahasia anak-anak. Kita sebagai anak hukum sih nyebutnya itu udah rahasia, bukan rahasia lagi buat kita gitu. Mungkin Bang Moti boleh nambahin. Ya, oke. Jadi kalau untuk nambahin, jadi hukum itu diciptakan dan dibuat itu untuk bagi semuanya gitu. Nggak ada
nggak ada pengecualian gitu loh. Tapi kalau untuk mengenai tadi pertanyaannya Amar, ada nggak undang-undang yang mengatur bahwasannya untuk si pelaku gitu ya? Itu sebenarnya sih hampir secara keseluruhan sih yang saya tahu sih itu tergantung dengan perbuatan apa yang dia langgar gitu loh, atau tindak pidana apa yang dia lakukan sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Jadi disamaratakan dengan yang lain. Mungkin itu aja intinya. Baik Kak, Karen Abang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas pendapatnya juga. Kita di sini juga banyak banget belajar soal konstitusi, soal hukum, terus penanganan kayak gimana. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Adapun untuk hasil kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah bagian dari hukum yang tidak dapat dipisahkan. Untuk konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan hukum tertinggi dalam mengawasi penjabat agar penjabat tidak semena-mena. Dan selanjutnya, negara hukum. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum yang berpatokan apapun yang dilakukan harus berlandasan dengan hukum. Selanjutnya, apa hubungan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sama. Oleh karena itu, semua hukum yang ada di Indonesia harus berlandaskan pada konstitusi. Apakah esensi hukum di Indonesia sudah tepat? Jawabannya sudah. Akan tapi menjadi kurang baik karena ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, yaitu sebanyak 4 kali, yang dilakukan oleh MPR karena yang memiliki wewenang adalah MPR. Yang selanjutnya, apakah hukum di Indonesia itu sudah adil? Hukum di Indonesia itu sebenarnya sudah adil. Akan tapi ada beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatannya dan bertindak semena-mena. Jadi bukan hukumnya yang tidak adil, tapi oknumnya yang tidak adil.